Iya, Shalom. Tadi kita pelayanan ya, biar tetap terus kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga sampai akhir hayat kita setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bisa memberikan kita hidup, Tuhan yang bisa memberikan kita damai, sukacita. Bahkan Tuhanlah yang menggembalakan kita, memelihara kita. Kalau nggak ada Tuhan dalam hidup kita ini pasti sudah hancur, ya kan? Udah hancur, pasti kita udah rusak semua lah, ya. Nah, karena itu kita sama-sama ya untuk beribadah pada hari ini, ya. Karena harus paham dulu ya, Tuhan harus satu. Jadi artinya kita nggak bicara agama karena Tuhan kan satu. Ya, yang menciptakan langit, bumi dan segala semuanya satu. Ya. Nah, tapi saya datang kemari ya cara kita memuji menyembah Tuhan seperti ini. Ya. Jadi supaya kita bisa merasakan hadiratnya. Jadi agama ya itu bagus karena agama itu mengajarkan orang supaya baik. Tapi untuk kita bisa mengalami Tuhan, itu harus kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar, oh saya punya agama, saya punya agama, saya punya agama. Makanya saya datang kemari bukan karena agama, karena kemanusiaan. Ya, karena kalian ciptaan Tuhan yang mulia, yang berharga. Ya. Bahkan kalau kita baca di sini, ya, kalau kita baca di Yesaya ya, kita baca di Yesaya, ini luar biasa ya. Di Yesaya 42, saya akan bacakan ya. Yesaya 42. Ini yang jarang dipahami oleh banyak orang, makanya saya kasih tahu ya. Yesaya 42 ya. Ayat yang ke ya, Yesaya 42 ayat 8 ya. Saya akan bacakan ya. Nah, kita doa dulu ya. Kita doa dulu ya. Hadirat urapan kuasamu Tuhan Yesus bekerja atas kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kusampaikan ini menjadi berkat bagi kami semua. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, yang mungkin hatinya gundah gulana dipulihkan, yang mungkin pikirannya stres dipulihkan, yang mungkin saat ini sedang menghadapi kesulitan-kesulitan Tuhan buka jalan, yang sedang menghadapi masalah-masalah Tuhan berikan kemenangan. Karena kami percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup untuk menolong semua kami. Kalau ada ya pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap yang mengganggu kebenaran firman untuk disampaikan, kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini walaupun kami jumlahnya tak seberapa, kami tidak mengurangi makna pesta anak domba Allah hari ini. Karena ini bukan sekedar ibadah, tapi ini pestanya Yesus. Yesuslah pemimpin pesta. Karena dia yang empunya jemaat, dia yang punya jemaat. Kami tidak punya apa-apa. Semuanya adalah milik Yesus. Jemaat di mana-mana adalah milik Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ya. Kita baca ya di Yesaya 42 di sini. Ya. Ayat 8. Coba Ibu baca ya. Firman Tuhan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Terus dia berikan ke siapa? Coba baca Bu. Yesaya 43-nya. Yesaya 43-nya ya, ayat yang ke-7 Bu. Tadi kan katanya kemuliaan Tuhan tidak diberikan kepada yang lain, ya. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk memuliakanku, untuk kemuliaan, untuk kemuliaanku, ya, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Iya, semua orang yang disebutkan dengan namaku,
yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya, jadi kita diciptakan Tuhan itu sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi bukan untuk organisasi, bukan untuk denominasi, bahkan bukan untuk partai, untuk kelompok, bahkan untuk agama apapun. Kita diciptakan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya lewat hidup kita orang-orang lain bisa melihat, oh, Tuhan itu baik. Amin. Iya. Oh, Tuhan itu penolong. Amin. Oh, Tuhan itu sanggup gitu. Ya. Jadi lewat hidup kita, ya, kita bisa rasakan itu, ya. Nah, jadi makanya kita hadir ke tempat ini, ya, untuk menyampaikan, ya, kepada semua saudara-saudara yang ada di sini bahwa betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita, ya. Iya, walaupun ya saya dengar ada yang tadi masih Islam nggak ada masalah karena asal dia datang dengan hati yang tulus, ya. Dia tidak dipaksa, dia datang dengan hati yang tulus, ya. Dia datang kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Amin. Ya, karena Tuhan nggak pandang bulu, ya, nggak pandang dia. Oh, ini golongan itu, ya. Oh, ini kelompok ini. Oh, ini organisasi ini. Oh, ini enggak. Tuhan nggak pandang itu semua. Tuhan hanya lihat hati kita. Amin. Makanya kalau kita baca di firman Tuhan dikatakan apa sini? Ya, di dalam Amsal 4, coba kita baca. Amsal 4. Ya. Haleluya. Kita baca di Amsal 4 ayat 23. Nah, ya. Yang penting ini dalam hidup ini, ya. Amsal 4 ayat 23. Apa kata firman Tuhan? Ayat 23. Iya. Inilah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita dijaga, ya. Di sini rumah saya lihat, ya, kontrakan kamar-kamar, mungkin ada belasan kamar, ya kan. Terus pasti karakternya berbeda-beda, ya. Sifatnya lain satu sama lain. Terus mungkin ucapannya, intonasi bahasanya, nadanya beda-beda, ya. Bahkan mungkin sukunya pun berbeda-beda, ya. Bahkan agamanya pun mungkin berbeda-beda. Tetapi kalau kita jaga hati, ya, pasti ada damai. Amin. Iya, pasti ada damai. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nggak boleh sakit hati, nggak boleh simpan akar pahit, nggak boleh dendam, ya. Ibu-ibu itu biasanya kalau udah kumpul-kumpul yang diomongin siapa? Nah, gosip, ya kan? Nah, ya itu yang harus kita buang jauh-jauh dari hati kita, supaya hati kita ini betul-betul bersih, ya. Bukan bersih karena dikasih air bersih, bukan. Bersih karena kita menjaganya, ya, untuk tidak menyimpan hal-hal yang jahat, ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus, ya, menebus kita lebih dulu. Supaya apa? Supaya kita tidak tinggal lagi di dalam dosa, di dalam kehidupan yang lama, ya. Supaya kita hidup di dalam Yesus. Karena Yesus, ya, bukan sekedar menebus dosa, tapi menebus kitanya. Kita orang berdosa ditebus, supaya kita tidak lagi menjadi orang berdosa, tapi kita menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus. Nah, itulah sebabnya Yesus rela, ya, menderita, ya. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri, telapak tangannya dipantek dengan paku, kakinya dipantek dengan paku, punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri, punggungnya ditombak dengan tombak besi, ya. Itu bukan karena dia salah, bukan karena dia berdosa, bukan. Tapi karena segala dosa kita, ya. Iya. Tapi sebagai roh Allah, dia nggak bisa mati, karena roh nggak mungkin mati. Iya. Yang mati fisik, ya. Jadi waktu dia bilang Eli, Eli lama sabatani, itu roh Allah
ninggalkan dia. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Roh Allah ninggalkan dia. Karena apa? Karena dosa kita. Ya, seharusnya dia sama Bapa satu. Bapa itu yang roh tadi yang nggak kelihatan. Nah, tetapi karena dosa kita, dia harus terpisah. Ya. Nah, makanya si Filipus tanya di Yohanes 14. Kalau ibu baca di situ ya, ayat 7, 8, 9, 10. Tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Yesus bilang Bapa dan aku satu. Gimana aku mau tunjukkan Bapa lagi? Karena kalau kau lihat aku, lihat Bapa. Karena Bapa itu roh yang gak kelihatan itu. Waktu dia disalib, iya itulah yang meninggalkan dia. Tetapi waktu dia sudah dimasukkan ke dalam kubur, langsung Tuhan membangkitkan dia. Ya, roh tadi, roh nggak bisa mati. Ya, roh nggak mungkin mati. Ya, sama roh kita juga nggak bisa mati. Yang mati tubuh, roh kita nggak bisa mati. Roh kita kekal. Tapi yang membuat beda, roh yang ada pada Yesus itu roh Allah. Yohanes 4 ayat 24, coba kita baca ya. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, coba ibu baca. Yohanes 4 ayat 24. Ibu baca. Yohanes 4 ayat 24. Nah, di sini jelas ya. 4 ayat 24. Allah itu ya, harus disetting nanti itunya Bu. Apanya modelnya biar cepat. Enggak, tapi model itunya Ibu beda. Harusnya model aplikasinya. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 24 ya. Ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi Allah itu roh ya. Jadi Allah yang roh nggak mungkin bisa mati. Ya, roh kita aja nggak bisa mati, apalagi Allah yang roh tadi nggak bisa mati. Ya, tetapi bedanya Allah yang roh tadi itu maha kuasa. Nah, makanya Allah yang roh tadi yang meninggalkan fisik Yesus membangkitkan tubuh Yesus, karena Allah itu maha kuasa. Sedangkan kita, roh kita nggak maha kuasa. Kita nggak bisa bangkitkan diri kita kalau udah mati. Kita butuh roh Tuhan untuk bangkitkan kita. Nah, itu bedanya. Ya, kita dengan Yesus. Makanya Yesus itu tidak ada dosanya, sama sekali tidak ada. Ya, semua makhluk di muka bumi ini ya, manusia itu sudah berdosa. Ya, Roma 3 ayat 23, semua sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak mungkin saya bisa nembus ibu ini. Kenapa? Karena saya dosa. Walaupun saya bilang, Bu, saya tebus dosamu, Bu. Saya rela mati, Bu. Rela mati. Nggak bisa. Karena saya berdosa. Gitu loh. Yesus bisa karena tubuhnya tubuh yang kudus. Makanya ada perjamuan kudus. Ya. Tubuhnya itu tubuh yang kudus. Coba kita lihat ya. Di dalam, kasih itunya ya. Di dalam Efesus 2. Ayat yang ke-15. Coba Efesus 2 ayat ke-15. Itu baca Bu. Itu baca Ibu itu. Efesus 2 ayat 15, Tuhan berfirman, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi matinya sebagai manusia ya. Allah nggak bisa mati karena Allah roh ya. Jadi sebagai manusia yang kudus dia mati untuk menebus manusia berdosa. Tapi sebagai Allah yang roh dia nggak bisa mati. Ya, makanya banyak orang-orang di sana nggak paham. Kok Tuhan kalian mati, siapa yang bangkitkan Tuhan? Lah, Tuhan nggak bisa mati. Allah nggak bisa mati karena Allah itu roh. Tuhan itu roh. Ya nggak mungkin mati. Saya bilang begitu. Terus katanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan itu
Karena di dalamnya kepenuhan kealahan. Ya, coba kita baca Kolose 2 ya. Kolose 2. Kolose 2. Haleluya. Kolose 2 ayat yang ke-9. Ya. Nah, Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 Ya. berfirman, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus inilah berdiam secara jasmania kepenuhan kealahan. Allah itu roh. Kepenuhan kealahan dalam Yesus. Amin. Jadi kalaupun ada kita ya, pendeta yang penuh Roh Kudus, dia itu bukan Allah. Kenapa? Karena dia punya roh dasar. Roh dasarnya itu ada roh manusia. Roh manusia itu punya roh dasar. Sebelum orang percaya Yesus dia udah punya roh manusia. Gitu loh. Makanya ada 4 roh. Ada roh Allah, ada roh malaikat, ada roh manusia, ada roh setan. Lain itu nggak ada. Kuntilanak itu buatan manusia ya. Itu kuntilanak, begu ganjang, terus apa lagi? Suster ngesot ya. Gundrowo. Itu hanya halu saja ya. Jadi orang menciptakan nama-nama sendiri. Yang ada setan dan iblis. Jadi setan dan iblis itu roh. Kita juga punya roh. Roh kita roh manusia. Sama seperti ibu ini. Ya, kamu namanya siapa? Sela. Saya Sulubis. Kamu dibilang kamu manusia bukan? Ya. Manusia. Saya juga manusia. Kenapa kamu manusia? Saya juga manusia. Karena sama-sama menciptakan Allah. Rupa dan segambar. Oh iya. Tapi kalau kambing kan diciptakan Allah juga. Ya, tapi tidak segambar dengan Allah. Oh, tidak segambar dengan Allah. Ya, puji Tuhan. Iya, haleluya, haleluya. Jadi ya ketika sudah ciptaan baru ya. Kalau sebelum ciptaan baru, misalnya kamu belum ciptaan baru, saya belum ciptaan baru, tetap manusia dong. Iya, Kenapa? ya, Karena roh kita namanya roh manusia. Jadi manusia itu spesies roh, jenis roh. Roh kita roh manusia, ada roh Allah, roh malaikat, roh manusia, roh setan. Cuma 4 roh. Ya. Nah, kalau ada orang bilang kuntilanak apa, itu buatan-buatan manusia saja ya. Jadi bedanya Yesus dengan kita ya. Yesus itu kepenuhan roh Allah, makanya dia tidak pernah berbuat dosa ya. Dan saya dulu Muslim. Saya juga di Muslim percaya bahwa Yesus itu tidak pernah disentuh oleh iblis dan semua pernah kesentuh. Nabi manapun pernah. Jadi inilah ya yang dikatakan manusia kudus, tubuh yang kudus. Makanya kalau banyak orang nanya ya, saudara-saudara kita yang seberang sana, wih, katanya kalau Tuhanmu mati siapa yang bangkitkan Tuhan? Kalau Allahmu mati siapa yang bangkitkan Allah? Kan Yesus Tuhan Allah. Iya. Sekarang contoh misalnya saya tanya ibu, Tuhan bisa mati nggak? Bisa. Terus kalau Tuhan mati yang bangkitkan Tuhan? ya kan? Dia kan Tritunggal sebutnya. Oh iya, oke ya. Tritunggal. Ya. Dalam satu. Terus iya, jadi yang membangkitkan Tuhan itu ya roh Tuhan itu sendiri. Roh Allah itu sendiri ya. Bukan berarti ada Allah lain lagi datang bangkitkan, tidak. Kita menyembah Tuhan yang satu ya. Di dalam diri dia ada roh, ada firman, ada yang kita kenal wujud Yesus karena dia datang ke bumi menampakkan diri ya. Makanya kita kenal. Makanya kalau kita baca di sini kita lihat ya. Kita lihat di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ya. 1 Petrus 3. Ya, 1 Petrus 3. Sudah? Ayat 19 ya. Beginilah firman Tuhan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Iya, terus? Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah,
ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, Ya. di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi ketika fisik Yesus ini ya dimasukkan ke kubur, ya ditutup dengan batu yang begitu berat, terus rohnya sendiri yang membangkitkan dia. Makanya di sini dia walaupun dikubur hidup nggak? Hidup, dia pergi nih. Jadi Yesus itu saya yakin ini kalian belum pernah dengar ya. Kalaupun pernah dengar mungkin mereka dengar dari saya dulu mungkin ya. Yesus itu bangkit dari kematian hari keberapa? Nah, hari pertama dia udah bangkit nih 3 hari. Hari pertama dia sudah bangkit nih 3 hari dia di perut bumi. Dia bangkit dari kematian hari pertama. Bangkit dari kubur hari ketiga. Jadi selesai dia menyelesaikan di alam maut. Kalau kita dulu di Islam alam barza, dia selesaikan semua itu. Yang mati-mati di zaman Nuh, baru dia bangkit dari kuburan. Ya, makanya kita coba baca satu ayat ini, ya, di Kisah Rasul. Kisah Rasul supaya kalian bisa jelaskan kepada tetangga-tetangga kalau nanya kan di sini semua pemahamannya berbeda-beda ya. Kisah Rasul 17 ayat 6. Kisah Rasul 16, maaf. Kisah Rasul 16 ayat 7. Error. Haleluya. Ntar kita doain Tuhan kasih rezeki lah. Haleluya. Ntar doa. Ya, coba baca siapa ibu ini namanya? Bu Sela. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi gini ya. Waktu Yesus ada di muka bumi mengambil rupa manusia atau sebagai manusia, roh yang di dalam dia itu roh Allah. Ya. Di 4 Injil tidak ada roh Yesus. Tapi ketika dia bangkit, barulah muncul yang namanya roh Yesus. Artinya sekarang dia roh. Dia bisa hadir di hati kita semua. Amin. Iya, setelah dia bangkit, itulah Allah ya, yang roh tadi. Dia bisa hadir dalam kehidupan kita semua. Makanya waktu murid-muridnya berkumpul di satu gedung, pintu tertutup, semua tertutup, jendela tertutup, angin pun susah masuk, tapi Yesus hadir. Amin. Haleluya. Itu membuktikan dia Allah yang roh itu. Kalau Allah kayak kita ini, wah, kalau nggak ada pintu tadi saya nggak bisa masuk. Ya. Hilang, Pak. Hilang. Jadi dia Allah yang roh, tubuh kemuliaan Allah yang roh tadi bisa masuk, bisa menampakkan diri di mana saja ya. Saya dulu dijumpai Tuhan Yesus tahun 1996. Awalnya saya dulu percaya Yesus, terus semua keluarga saya menjauhi saya, menghina saya macam-macam. Tapi dengan kuasa doa ya, ibu saya waktu sholat ditemui Yesus, ayah saya doa puasa itu 7 tahun ya. Doa puasa ya, buka sore. Nah, itu yang fullnya itu 1 tahun. Yang lainnya seminggu 2 kali seperti sekarang lah, seminggu 2 kali, sekali 3 kali gitu ya. Ke-7 tahunnya ibu saya dijamah Yesus yang tadinya fanatik banget. Ayah saya, ini istri saya, jadi saya nggak mungkin bisa bohong. Itu anak saya di belakang. Jadi ayah saya percaya Yesus, ibu saya percaya Yesus, ayah saya percaya Yesus, adik saya percaya Yesus, abang saya percaya Yesus, ponakan saya percaya Yesus. Sekarang kami sudah 50% plus 1 percaya Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Karena doa, kita harus banyak doa. Iya, jadi nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kita doa sungguh-sungguh doa ini, wah, mujizat terjadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan Bapa di bumi seperti di sorga. Doa Allah kita soalnya roh tadi, dia hadir di mana-mana. Seandainya Tuhan Yesus tidak disalib, tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Haleluya. Artinya gini,
waktu Yesus ada bersama muridnya di Galilea, berarti di Abu Dhabi atau di Dubai nggak ada fisiknya, nggak bisa langsung berkomunikasi. Walaupun Allah yang roh bisa hadir, karena di dalam diri dia Allah yang roh tidak bisa dibatasi. Contoh gini ya, ini Allah roh, saya taruhlah Allah roh di sini. Apakah tas ini bisa membatasi Tuhan? Tidak. Walaupun di sini ada Tuhan, di Medan tetap ada. Ya kan? Karena dia maha hadir. Tetapi bedanya kalau Tuhan Yesus selain menebus dosa manusia ya, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, tidak naik, ya tidak tadi yang roh Yesus tadi, kita tidak bisa mendengar suaranya langsung. Itu bedanya. Murid-muridnya dengar, orang yang di Abu Dhabi nggak dengar. Yang murid-muridnya di Galilea dia ngomong begini ngajar, yang di Abu Dhabi nggak dengar. Iya kan? Tetapi ketika Yesus bangkit, dia Allah yang roh itu sekarang tinggal di dalam hati kita. Amen. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia tinggal di dalam hati kita. Jadi Yesus nyatakan kuasa mujizatmu Tuhan di tempat ini. Makanya kalau doa itu jangan, Tuhan, aku tahu masalah. Hidup ini Tuhan, gak ada Tuhan. Jangan. Doa itu bukan ngemis. Ya, kita anaknya. Ya, doa itu bukan ngemis. Doa itu adalah menyatakan apa yang Tuhan sudah janjikan. Haleluya. Amin. Tuhan, aku anakmu, aku percaya Engkau sudah siapkan Tuhan apa yang Kau sudah janjikan. Karena Allah yang kusembah tidak pernah berdusta. Apa yang dia janjikan pasti dia genapi. Haleluya. Itulah yang saya yakini Tuhan Yesus. Bersamamu saya menang. Lebih daripada pemenang saya naik. Bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Hidup saya pasti diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Doa begitu. Ini doa, Tuhan, hidupku, masalahku terlalu banyak. Tuhan, jangan. Justru nggak terjadi apa-apa. Malah selesai kita doa malah puyeng kepala. Maka puyeng kepala ya. Tapi kalau kita doa yang seperti tadi, luar biasa. Nanti kita bisa coba. Satu ayat lagi ya. Roh Yesus dan Roh Kristus tadi ya. Roma 8. Ini setelah dia bangkit baru ada. Cuma satu ayat. Kalau nggak ada ayat itu, saya sulit menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Roma 8 ayat 9. Ya, Roma 8 ayat 9. Sudah? Ya, Roma 8 ayat 9. Sudah? Firman Tuhan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Yesus Kristus. Yesus ya, itu bicara di mana dia datang ke bumi mengambil manusia. Kristus itu bicara tentang kemahakuasaannya, pengurapannya, kuasanya. Jadi Yesus Kristus artinya yang diurapi, yang penuh kuasa, yang mampu melakukan mujizat menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi apapun masalah kita, coba kita tes ini cara doa ya. Kita berdiri coba. Kita tes cara doa. Kita bisa uji. Kita bukan menawarkan sesuatu yang nggak bisa diuji. Kita bisa uji ya. Kita bisa uji ya. Oke. Kita bisa uji ya. Coba ya. Doa yang pertama. Nanti rasakan enakan yang kedua atau yang pertama. Ini yang pertama ya. Tuhan Yesus, ikuti saya. Tuhan Yesus, banyak kali masalahku. Banyak kali persoalanku. Otakku pusing. Hatiku nek. Haleluya. Terus doa yang kedua ya. Ikuti doa saya ya. Pertama ya, suara. Kenapa harus suara? Supaya pikiran fokus. Kalau gini orang doa, Tuhan. Terus jemuran udah diangkat belum ya? Tadi kompor udah dimatiin belum ya? Ya itu. Kenapa harus kuat? Yang kedua, kenapa harus cepat? Supaya kita nggak sempet ngelamun. Contoh, saya akan kasih contoh.
Tuhan Yesus, dalam Engkau aku berkemenangan, karena Engkau berkata, Roh Allah yang ada padaku lebih besar. Bersamamu aku lakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Aku cakap menanggung segala perkara, karena Allahku hebat, dahsyat dan luar biasa. Apa yang Dia kata pasti terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Coba ikuti doa saya ya, belajar ya. Bisa cepet nggak? Ayo ikutin. Nggak kuat napasnya ntar, Pak. Oke ya, agak lambat nggak apa-apa. Tapi kenapa harus cepat? Kalau lambat gini, Bu. Tuhan Yesus, Engkau hebat. Itu motor siapa yang lewat? Haleluya. Oke, ikuti doa saya. Di dalam Yesus, kami berkemenangan. Karena kami tahu ada Roh Yesus dalam diri kami. Dan Tuhan Yesus sudah berjanji memelihara hidup kami. Walaupun kami ada di tempat seperti ini, tetapi kami bisa menikmati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak dipengaruhi dengan tempat. Asal hati kami tertuju kepada Tuhan Yesus, kami dapat menikmati damai sejahtera, sukacita. Dan kami percaya di tempat ini pun Tuhan memelihara kami. Sampai hari ini kami tidak pernah kelaparan. Tuhan selalu memberikan makan, minum, dan pakaian. Tuhan Yesus berkati hidup kami. Haleluya. Haleluya. Sini, saya mau doakan. Angkat tanganmu. Haleluya. Pandang Yesus. Pandang Yesus. In Jesus name. Tuhan tahu apa yang ada di hatimu, di pikiranmu. Tuhan tahu masalah persoalanmu. Dia mau engkau memberikan hidupmu bagi Dia. Karena Dia akan pakai hidupmu. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Pandang Yesus. Terima in Jesus name. Terima. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Terima. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hidupku milikmu. Ampuni saya kalau saya khawatir, kalau saya bimbang, kalau saya ragu. Saya mau percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Iya. Sini. Ibu, kita doain. Ibu sini didoain. Haleluya. Kakinya sakit, Pak. Kakinya sini, kakinya. Oh, kakinya sakit. Iya, ini Ibu itu. Oh, ini. Haleluya. Pandang Yesus ya. Yesus mengasihi kau. Yesus tidak memandang suku apapun. Yesus mengasihimu. Mulai rasakan hadiratnya, urapannya, kuasanya bekerja. Terima. Dia tahu masalahmu, Dia tahu persoalan, Dia tahu semuanya. Aku berdoa Tuhan Yesus berkati hidupnya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berikan kemenangan baginya. Berikan kemenangan baginya. Berikan damai sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memerintah di hatimu. Dalam satu nama Yesus yang kudus saya berdoa. Amin. Ibu sakit apa Bu? Kakinya mana Bu? Ini. Dalam nama Yesus, sakit penyakit apapun, kami tidak peduli walaupun ibu ini udah umur lanjut. Kami percaya kuasa Tuhan tidak hanya berlaku bagi orang-orang umur muda. Umur lanjut pun pasti dapat mujizat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Anak-anak juga diberkati. Haleluya. Haleluya. Sakit. Tuhan Yesus kuasa-Mu bekerja. Saya percaya Tuhan, ibu ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya yakin Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus. Mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya sampai detik ini mujizat Tuhan pasti ada. Saya percaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu doa saya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, di dalam Yesus ada kepastian, keselamatan, damai sejahtera, sukacita, kemenangan. Karena kami tahu di dunia ini kami sementara hidup bagaikan uap. Sekali waktu kami akan meninggalkan dunia ini, kami tinggal bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya.
Amin. Ya. Berkat Tuhan melimpah. Ya. Kepada Bapak, Pak. Amin tuh. Beli makanan ya. Ya. Jadi kami karena tiba-tiba nggak bawa makanan kue, nggak bawa ini. Ya. Ya. Tapi ada ini beli sendiri ya. Amin. Beli roti ya. Beli roti ya. Beli makanan. Telur, entah Indomie, apa. Ibu ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati, Pak. Berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Ya. Nah, Tuhan berkati ya. Oke ya. Oke ya, makasih ya. Oke. Tuhan berkati ya. Ya, maaf ya kita nggak bawa makanan ya. Iya. Ya. Kita kuat dalam iman. Amin. Nah, ini yang penting iman. Jangan mundur. Jangan kendor, Pak. Jangan kendor. Haleluya. Haleluya, Pak. Oh, motor apa itu?